Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Kesempurnaan iman seseorang tergantung bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Uqbah bin Harith mengatakan annahu tazawwaja imra'atan li Abi Ihab bin Al-Aziz. Dia telah menikah, yakni menikahi seorang perempuan anak dari Abu Ihab bin Al-Aziz radhiyallahu anhu. فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج. Setelah dia menikah, lalu datanglah seorang perempuan. Perempuan ini adalah muda dan muslim dan muslimah. Dia mengatakan, saya telah menyusui Uqbah dan istrinya. Maka berkatalah Uqbah bin Al-Harith kepada si perempuan tadi, ma a'lamu annaki arda'tini wa la akhbartini. Saya tidak mengetahui kalau engkau telah menyusui aku dan juga engkau tidak mengkhabarkan aku. Lalu Uqbah ini dia berangkat ke Madinah. Karena Uqbah bin Harith ini tinggal di Mekah, lalu dia berangkat ke Madinah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin menanyakan tentang perihal ini. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena baru saja dia menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan itu adalah saudara sesusuan. Kemudian setelah di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Uqbah bin Al-Harith ini menyampaikan masalahnya. Pada saat itu Rasulullah SAW setelah dia menceritakan masalahnya, Rasulullah berbalik arah. Sampai 3 kali Rasulullah berbalik arah. Lalu Rasulullah mengatakan, kaifa wa qad qila. Lalu bagaimana kalau dia sudah mengatakan, apa yang harus dilakukan? Artinya harus menerima kesaksian dari seorang perempuan, walaupun perempuan itu muda, yang penting dia adil, seorang muslimah. Apalagi ini adalah masalah agama. Masalah pernikahan adalah masalah yang penting. Masalah terjalinnya hubungan pasangan suami istri itu adalah masalah yang penting. Wa kaifa wa qad qila, kata Rasulullah. Lalu bagaimana padahal dia sudah dikatakan seperti itu? Artinya terima kesaksian perempuan tadi. Wa farraqaha wa nakahat zawjan ghairah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Uqbah bin Harith yang memerintahkan untuk meninggalkan istrinya, artinya menceraikan istrinya, lalu Uqbah bin Harith ini pun menceraikan istrinya, lalu dia menikah dengan perempuan lain. Jamaah salat subuh rahimakumullah.
Kalau permasalahan ini menimpa kita, tentunya sangat berat untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu sangat berat, dia telah menikahi seorang perempuan, perempuan itu adalah orang yang dicintainya, tetapi ketika syariat memutuskan yang lain, ketika masalahnya bertentangan dengan syariat, di mana syariat mengatakan tidak boleh menikah dengan perempuan di mana perempuan itu adalah saudara sesusuan, karena status saudara sesusuan itu sama dengan saudara kandung, artinya tidak boleh menikah dengannya. Cuman bedanya tidak ada warisan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil fawaid bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah bagaimana ketundukannya terhadap syariat, bagaimana ketundukannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa, yakni kepada syariat, kepada Islam. Di sini juga kita bisa mengambil fawaid. Meskipun seorang perempuan kemudian dia memberikan kesaksian berkenaan dengan syariat, maka kesaksiannya diambil walaupun dia satu orang. Berbeda dengan muamalah, berbeda dengan jual beli. Di mana dalam muamalah jual beli, maka kesaksian perempuan, kesaksian itu menjadi saksi itu harus dua orang. Perempuan boleh menjadi saksi, satu laki-laki dan dua perempuan. Inilah dalam Islam, inilah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka itu tunduk kepada keputusan Rasulullah. Bagaimana seorang Uqbah bin Haris menerima keputusan Rasulullah, dan bagaimana Uqbah bin Haris ini meyakinkan kepada istrinya, mengajarkan kepada istrinya, yang itu adalah saudara sesusuannya, apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Imam Bukhari dia mengistinbat hadis ini berkenaan dengan ilmu. Ketika kita punya masalah, maka datanglah kepada ahli ilmu untuk meminta fatwa. Apabila masalah itu berhubungan dengan agama, berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan kepentingan kita, maka datanglah kepada orang yang berilmu, mintalah fatwa kepadanya, mintalah keputusan kepadanya, bagaimana keputusan syariat. Ketika ada keputusan syariat atau agama, maka tunduklah kepada keputusan agama. Karena sesungguhnya kebahagiaan kita dan kesengsaraan hidup kita tergantung bagaimana kita tunduk kepada agama ini. Sesungguhnya agama inilah yang akan menjadikan kita hamba yang bahagia kelak di akhirat, dan juga dengan agama inilah menjadikan kita hamba yang paling celaka di akhirat. Paling bahagia ketika kita tunduk kepada syariat, tunduk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan paling celaka ketika kita menolak syariat Islam, menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berpaling untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang senantiasa mencontoh kepada generasi-generasi awal yang taat kepada Allah dan Rasulnya, generasi-generasi salaf yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan, yaitu kebahagiaan akhirat. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfirullah innahu huwal